Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmardana Sukma. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 3 saya pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, pada tugas 3 kali ini saya diminta untuk membuat proyek baru untuk menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia, yang diambil dari API online dengan alamat kurang lebih seperti ini. Dengan alamat berikut. Nah, kemudian saya juga diminta untuk membuat tampilan aplikasi mobilenya dengan tampilan ya kurang lebih seperti ini ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk presentasinya. Oh ya, sebelumnya di sini saya akan memberikan perhatian saja, di mana di video ini saya hanya akan mempresentasikan saja dari hasil pengerjaan tugas ini. Jadi saya tidak akan membuat kode skripnya ya dari awal. Tujuannya ya biar video ini tidak terlalu panjang. Oke, kita langsung saja mulai untuk presentasinya. Pertama kita buka dulu aplikasi Visual Studio Code-nya. Oke, setelah itu kita buka folder dari tugasnya. Nah, untuk yang belum membuat foldernya itu bisa kalian buatlah foldernya ya, entah itu di drive D ataupun di drive C. Nah, di sini saya sudah membuat foldernya itu di drive D. Nah, ini tugas 3. Oke, kemudian kalau kalian belum membuat foldernya, kalian bisa buat folder baru dengan klik folder baru, kemudian kalian kasih nama apa, itu tugas 3 atau apalah, terserah kalian. Oke, karena di sini saya sudah membuat, kemudian saya buka aja folder saya. Ini folder tugas 3. Nah, oke. Setelah itu, sebelum kita memulai untuk pembuatan kode transkripnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menginstal 3 aplikasi yang akan kita gunakan. Pertama itu adalah Node.js, yang kedua adalah Ionic, dan yang ketiga itu adalah Axios. Oke, yang pertama kita bisa install Node.js-nya, atau kalau yang sudah menginstal ya kalian hanya tinggal mengecek untuk memastikan apakah Node.js-nya sudah terinstall atau belum. Nah, untuk mengeceknya itu kita bisa ketikkan node.py. Nah, di sini saya sudah menginstal Node.js-nya dengan versi 24.11. Oke, kemudian setelah itu kita install Ionic-nya dengan mengetikkan npm install min g r ionic /cli, kemudian tekan enter. Oke, setelah itu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, oke, setelah instalasi Ionic-nya telah selesai, nah kemudian kita jalankan crypto app-nya dengan menggunakan Ionic dengan cara mengetikkan perintah Ionic start crypto script app, kemudian tekan enter. Nah, setelah ketika kalian menjalankan crypto app, kalian akan diminta untuk memilih framework JavaScript yang akan digunakan untuk membuat Ionic barunya. Nah, untuk memilihnya ini di sini ada 3 pilihan ya. Ada Angular, React, sama Vue. Nah, pada tugas ini saya akan menggunakan Vue ya. Setelah itu tekan enter. Nah, untuk bagian template-nya ini kita
kita bisa pilih blank aja ya, karena ini starter template ini kurang lebih hampir sama kayak kita pada saat mau membuat file baru di Word. Nah kayak gini ya, kalau kita mau bikin file baru di Word kan, nah kurang lebih ini kayak gini nih secara konsep. Jadi kita ada dokumen, Word, Space, Snapshot, dan yang lain-lain lah sebagai jenis template dari file baru yang akan kita buat. Nah bagian ini kalau kita ingin membuat project baru ya kita tinggal pilih blank dan kemudian tekan enter. Nah setelah itu tinggal kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Nah karena di sini saya sudah membuat, jadi saya tidak perlu melakukan enter lagi ya di bagian ini karena saya sudah membuat projectnya sebelumnya. Oke, setelah itu tadi proses penginstalan Ionic selesai, nah nanti dalam folder tugas 3 itu akan muncul ini folder baru di dalam folder tugas 3 yaitu CryptoApp. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Karena di sini kita menggunakan Vue.js, jadi Vue-nya itu menggunakan bagian views-nya nanti yang akan kita edit itu menggunakan Vue. Nah, oke, kemudian kita lakukan instalasi ke satu aplikasi terakhir yaitu Axios dengan mematikan perintah ionic npm install Axios, kemudian tekan enter. Nah oke, kalau sudah selesai instalasinya, nanti di dalam folder tugas 3 nanti akan muncul folder baru lagi dengan nama node module. Nah, karena di dalam kode TypeScript nanti saya juga menggunakan Axios, jadi saya install Axios ya. Nah, setelah instalasi Axiosnya selesai, kemudian kita akan mendapati di dalam folder tugas 3 kita ada folder baru dengan nama node module. Oke, setelah instalasinya selesai, kemudian kita masuk ke folder CryptoApp, masuk ke folder views. Nah, kemudian kita buka file homepage.view. Nah, kurang lebih kode yang telah saya buat kurang lebih seperti ini ya, mulai dari template, scriptnya, sampai style. Nah, di dalam kode script yang telah saya buat ini secara garis besarnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu bagian template, yang dimana bagian template ini adalah bagian dimana kita membuat isi konten dari website yang akan kita buat nanti. Nah, ini intinya bagian isi kontennya itu pembuatannya dengan menggunakan template. Nah, kemudian untuk bagian kedua itu bagian script, adalah bagian dimana kita nantinya akan mengambil data-data yang akan ditampilkan dalam template ini. Nah, contohnya di sini kan di template ini kita telah membuat tampilan yang nantinya akan menampilkan isi list dari cryptocurrency. Nah, sumber data cryptocurrency-nya nanti dibuat di bagian script. Nah, makanya dari dalam bagian script ini kebanyakan isinya itu import semua. Nah, sumber linknya itu adalah ini sumber linknya. Nah, sumbernya dari link ini sesuai dengan yang ada di soal di tugas 3. Oke, kemudian di bagian yang terakhir ini adalah bagian style. Nah, bagian style ini ya untuk mendesain tampilan dari konten yang kita buat ya di bagian template. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini ya hasil dari pengerjaan TypeScript yang telah saya buat. Oke, setelah itu kita jalankan saja ya, dengan kita buka terminal, kemudian kita ganti direktorinya dulu ke CryptoApp dengan matikan cd CryptoApp. Nah, oke, kita sudah ada di direktori CryptoApp, kemudian kita ketikkan ionic search.
Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya dari script yang telah saya buat. Di sini udah lihat ya, ada tampilan menu refresh, kemudian ini ada list-list dari cryptocurrency-nya mulai dari Bitcoin, Ethereum, Tether, dan yang lain-lain. Nah, di sini kita juga bisa ini tombol refresh-nya pun juga berfungsi ya. Nah, kalau kita ingin refresh ya tinggal kita tekan aja refresh-nya. Dan untuk tampilan mobile-nya kurang lebih seperti ini. Untuk tampilan di mobile-nya ya. Ya walaupun tidak sama persis ya, ini udah hampir mirip ya dengan tampilan yang ada di soal tugas 3. Dan sama ini juga bisa kita tekan-tekan refresh-nya. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Oke, mungkin untuk video presentasi dari saya cukup sekian ya. Saya juga ingin meminta maaf untuk penyampaian dari presentasi ini yang masih belibet lah. Karena memang saya juga masih belajar bagaimana caranya untuk mempresentasikan ini dengan baik. Oke, mungkin untuk video presentasinya cukup sampai di sini. Jika mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang mengerti, bisa tuliskan saja di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.